Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sahabat elektro mudah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi lanjutan dari kuliah Dasar Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar teknologi komputer. Nah, ini sangat penting sekali kaitannya dengan teknologi informasi. Ada beberapa indikator materi ini. Yang pertama, mampu menjelaskan sejarah singkat komputer, kemudian menjelaskan generasi pertama komputer, generasi kedua, ketiga, terakhir, dan jelaskan bagaimana sih gambaran kita tentang sistem yang ada pada komputer tersebut. Nah, apa itu komputer? Nah, tentu Anda sering mendengar, kalau Anda kaitkan dengan bahasa Inggris, komputer gitu, compute. Ya. Artinya menghitung ya. Kalau kita lihat, kalau ditanya mana komputer ya, biasanya yang punya layar, ada keyboard, kemudian ada casing CPU-nya ya. Nah, kalau kita lihat, banyak pendapat tentang definisi dari kata komputer yang nantinya berkembang pada definisi tentang sistem komputer, ilmu komputer, dan teknologi informasi. Jadi kalau Anda lihat, itu ada jurusan ilmu komputer, ada jurusan teknologi informasi, ada sistem informasi ya. Nah, seperti apa? Maka kalau kita lihat, istilah komputer ini berasal dari bahasa Latin ya, computare ya, yang mengandung arti menghitung ya. Sehingga kalau kita lihat computare, compute ya, menghitung atau recon ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa bahasa ya, dari beberapa kamus, yang pertama dari Dictionary of Etymology ya, artinya orang yang menghitung ya. Atau juga didefinisikan lagi untuk mesin yang bisa menghitung, artinya mesin ya. Kemudian kalau bahasa Prancis ya, ordinateur ya, artinya organisator ya. Ya, atau memisahkan mesin. Dalam bahasa Italia ya, komputasional ya. Jadi kalkulator yang menekankan ada komputasional. Di Swedia data. Bahasa Cina itu ya, Dianao atau suatu otak listrik. Sehingga kalau kita lihat di kamus Oxford Dictionary, komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk perhitungan atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika ya. Nah, kalau kita lihat pendapat dari beberapa ahli ya, menurut visi Hammeser dalam buku Computer Organization, itu mengatakan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital. Ya, jadi mesin yang bisa menghitung ya secara elektronik cepat ya, dapat menerima informasi berupa input digital. Tentunya input digital tadi dimasukkan melalui perantara media input. Kemudian prosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya. Jadi apa yang sudah tersimpan di memorinya itu yang dikerjakan. Nah, outputnya itu berupa informasi yang bisa dibaca ya, bisa digunakan oleh manusia atau pengguna atau user. Kemudian menurut Robert H. Blismer tahun 85 dalam bukunya Computer Annual, komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas ya. Jadi memproses input ya, memerintah hasil dan pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi ya. Kemudian William M. Fowry dalam bukunya Introduction to the Computer ya, komputer adalah suatu proses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat ya. Jadi perhitungan besar secara cepat. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda di pelajaran matematika atau kalkulus Anda belajar perkalian matriks 4 kali 4 atau 3 kali 3. Mungkin relatif mudah, tapi begitu ukuran matriksnya diperbesar 10 kali 10 atau 100 kali 100, tentu membutuhkan media tambahan ya, tentu menggunakan komputer agar perhitungan cepat. Bisa saja dihitung manusia, tapi tentu waktu yang dibutuhkan sangat panjang.
Kemudian menurut Sanders tahun 85 komputer adalah sistem elektronik. Untuk memanipulasi data. Ya, jadi untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ya atau kita melihat benang merahnya apa sih definisi komputer? Jadi komputer adalah alat elektronik di mana tadi komputer ya dari bahasa Latin to compute artinya menghitung sehingga komputer itu adalah sebuah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data yang dimasukkan ke dalamnya, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program. Jadi harus ada program ya. Contohnya Anda misalkan mau mengetik yang menggunakan Word misalkan. Anda pengen buat tabel yang banyak, menghitung menggunakan tabel, Anda menggunakan Excel ya. Anda pengen membuat desain gambar ya, Anda menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel dan lain sebagainya ya. Jadi harus ada program yang tersimpan di sana. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Jadi Anda sudah buat data, file ya, maka harus bisa menyimpan ya. Jadi Anda bisa akses suatu waktu ya, kapan saja Anda butuhkan. Kemudian bekerja secara otomatis ya. Jadi tidak manual tapi udah otomatis sistemnya bekerja ya. Tinggal pencet enter misalkan dia akan jalan atau run gitu dia akan jalan dengan sendirinya. Sehingga maka kita bisa simpulkan bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan selanjutnya melakukan pengolahan atau pemrosesan untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi. Sehingga sistem komputer, nah kalau tadi komputer maka ketika kita bicara dengan sistem komputer itu adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang berupa ada hardware, ada software dan ada brainware ya. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunaknya dan brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer tadi. Dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, fungsi dari dasar sistem komputer itu adalah ada 4 operasi pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan pengontrolan. Nah, pengolahan data, komputer harus dapat memproses data. Kemudian dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpan sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpan data. Apa mekanisme penyimpan data? Tentu menggunakan memori atau register tadi. Nah, operasi penyimpanan data, ya, menyimpan data dengan perpindahan data yang jauh dari remote device, ya, komputer melakukan proses komunikasi data. Dalam interaksi dengan dunia luar sebagai fungsi pindahan data diperlukan antarmuka, jadi ada interface ya. Nanti akan belajar interface di semester. Kalau Anda ngambil elektronika atau ini, Anda akan belajar bagaimana membuat interface ya. Proses dilakukan dengan unit input output, jadi ada perangkat input dan perangkat output. Nah, selanjutnya bagaimana sejarah komputer ya. Kalau kita lihat sejarah komputer diawali dengan ditemukannya kalau bahasa kita di sini adalah sempoa. Nah, atau abakus ya, awal mula mesin komputasi. Kemudian dikembangkan menjadi alat mekanik oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 menggunakan kalkulator roda numerik ya. Jadi ketika sudah puluhan, satuan, dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dia terus akan bergerak ya menggunakan mekanik. Kemudian oleh John Navier ya tahun 1617 terus ya kalau kita lihat kemudian 1623 ini ada sampai 1662 ini ada Blaise Pascal, kemudian ada Gottfried Leibniz ya, calculation machine ya mengembangkan dari punyanya Pascal, kemudian Charles Babbage ya menemukan Babbage calculation machine yang sama seperti Blaise Pascal. Kemudian tahun 1890 Hermann Hollerith ya menemukan komputer modern seperti yang terlihat seperti ini. Jadi menggunakan komputasi yang lebih banyak angkanya ya. Jadi sama seperti Blaise Pascal nih, tapi lebih banyak. Kalau kita lihat di gambar.
Nah, kita lihat bagaimana perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi terakhir sekarang. Ya, kalau kita lihat dari pertama kali ya ditemukannya komputer ya seperti mesin ENIAC ya tahun 46, Anda bisa bayangkan ada manusia berdiri di sini tingginya ya setara dengan tinggi manusia ya. Bahkan lebih tinggi ya. Jadi ada raknya di sini, ini ruangan ini. Jadi tingginya itu 2,4 meter ya. Kemudian panjangnya ini ya, panjangnya itu sekitar 30 meter ya. Jadi sangat luas sekali ya. Bisa 2 sampai 3 ruang kelas kuliah Anda untuk menyimpan komputer ini. Kemudian daya yang dibutuhkan, bayangkan 174 kilowatt ya. 174 kilowatt ya. Kalau kita lihat di rumah-rumah ya ada 1300, ada 900 watt ya. Ada 450 watt ya. Ini bayangkan 174 kilowatt. Jadi kalau Anda mau menghidupkan ini dengan teknologi listrik sekarang, ya Anda harus meminta mematikan beberapa RT yang ada di lingkungan Anda ya, beberapa rumah untuk mematikan dulu sehingga Anda sendiri yang menggunakan gitu. Karena cukup besar 174 kilowatt ya. Jadi bisa mungkin satu kampung ini harus dimatikan dulu baru Anda menghidupkan. Ya. Kemudian mulai ukurannya diperkecil ya dengan ditemukannya komputer komersial berukuran ya. Pada tahun 1953 salah satu perusahaan komputer yang terkenal adalah IBM. Dan ini populer di masanya ya, komputer komersial. Kemudian berkembang ke generasi kedua ya ditandai dengan transistor. Kalau yang pertama tadi ditandai dengan vakum tube ya. Jadi sudah ditemukan vakum tube yang ukurannya cukup besar ya. Seperti botol ya. Jadi sangat besar. Dan bahasa di sini menggunakan assembler ya. Ukurannya besar, cepat panas ya. Kapasitas masih kecil ya. Dari listriknya besar tadi ya kita sampaikan 150 watt. Nah, di generasi kedua itu tahun 59 sampai 64 ya, teknologi tadi vakum tube itu diganti dengan teknologi transistor ya. Kita lihat bentuk-bentuk transistor ya. Ya, seperti ini awalnya, kemudian terus berkembang, ukurannya juga semakin lama semakin kecil ya. Di mana bahasa juga sudah beda ya, menggunakan COBOL, Fortran ya. Kemudian memori sudah semakin besar dibanding yang generasi pertama. Proses operasi juga semakin cepat, operasi di CPU-nya. Kemudian membutuhkan lebih sedikit daya listrik dibanding yang tadi. Dan sudah digunakan untuk bisnis dan bidang teknikan ya. Berikutnya generasi ketiga ya. Kalau tadi vakum tube kemudian dikembangkan menjadi transistor. Nah, transistor ini dibuat lebih kecil lagi ya. Nah, jadi dibuat lebih kecil lagi, digabungkan dari beberapa transistor yang disebut dengan IC atau Integrated Circuit. Pemrosesannya lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, jadi bentuk fisik juga lebih kecil ya. Banyak di masa ini juga muncul banyak aplikasi di software ya untuk mempermudah penggunaan komputer ya. Nah, salah satu produk di tahun ini adalah yang di masa ini adalah produk dari IBM, kemudian juga ada produk komputer Nova. Ya. Kemudian tadi dari integrated circuit dikembangkan lagi menjadi LSI ya, large scale integration atau LSI yang menggunakan mikro ya, komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor. Jadi sudah ditemukan di sini menggunakan mikroprosesor ya. Jadi sudah lebih banyak isi dari transistornya ya. Jadi sudah lebih padat, lebih banyak isi dan kemampuan dibanding dengan IC tadi ya. Yang disebut dengan semikonduktor ya. Ada beberapa komputer di sini ya, ada yang diproduksi di generasi keempat, ada IBM, ada Cray, ada Apple, ada Pentium 2. Nah, ini sudah masuk Intel ya, masuk Pentium 2 di sini, Pentium 1, Pentium 2. Kemudian ada AMD juga sudah mulai muncul di sini. Nah, generasi keempat ini dari 1970 sampai 2016
Ya, ini sudah menggunakan Very Large Scale Integration VLSI, ya. Kemudian adanya mikroprosesor dan semikonduktor, ya. Bisa bercakap dengan manusia, jadi komputer sudah bisa berbicara dengan manusia, intelijensi manusia menggunakan kecerdasan buatan. Ini juga dikenal sebagai generasi Pentium, ya. Jadi ini cukup keren, ya, di masanya, ya. Jadi menggunakan Pentium, ini Pentium 3, ya. Nah, komputer generasi kelima, ya, abad ini, ya, itu sudah menggunakan nanoteknologi, ya, dengan melengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, sudah menggunakan teknologi titanium dan teknologi pembuatan semikonduktornya tadi itu sudah menggunakan nanoteknologi, jadi ukurannya sudah nano, ya. Ukurannya sudah 10 pangkat minus 9, sangat kecil sekali. Berikutnya, apa sih ciri-ciri generasi kelima ini? Masih tetap menggunakan large scale integration, namun sudah banyak dimodifikasi. Sudah menghubungkan berbagai bidang dalam komputer seperti sistem pakar, ya. Jadi sistem pakar itu contohnya, jadi kalau Anda integrasikan dengan web, misalkan ada web, Anda buka untuk mengecek apakah Anda sakit atau tidak, Anda tinggal tanya, ya, seperti sistem pakar penyakit influenza, misalkan apa Anda masuk penyakit influenza yang jenis kategori sedang, berat, itu Anda bisa menggunakan sistem pakar. Jadi sistem pakar tadi akan melakukan beberapa pertanyaan, sehingga dari sana dia dengan algoritmanya dia bisa menyimpulkan bahwa Anda adalah sakit apa, gitu. Kemudian ada logika fuzzy atau logika kabur, ya, di mana ini logikanya menggunakan pendekatan, misalkan ada kecil, ya, sedang, besar, ya. Nah, di nilai-nilai itu ada nilai yang saling beririsan, ya, atau makanya disebut dengan logika fuzzy, ada nilai kabur. Kemudian ada jaringan saraf tiruan, ya, bagaimana cara meniru cara kerja manusia, ya, melihat saraf manusia cara kerjanya sehingga dibuat jaringan saraf tiruan, dan robotika, ya. Kemudian artificial intelligence juga sudah masuk di sini. Jadi komputer dirancang seperti layaknya bagaimana manusia bekerja. Nah, kalau kita lihat sistem komputer secara besar tadi sudah disinggung di awal bahwa sistem komputer terdiri dari 3 bagian besar, ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan perangkat pemakai user atau brainware, ya. Hardware, software, dan brainware, ya. Kemudian lalu apa kaitannya komputer dengan teknologi informasi? Kalau kita lihat ternyata komputer itu adalah teknologi informasi. Kita bisa lihat bahwa sudah menjadi definisi umum bahwa istilah teknologi informasi identik dengan komputer. Jadi apa itu komputer? Itu adalah teknologi informasi. Teknologi memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, ya. Jadi pengolah data yang dikenal dengan pengolah data elektronik PDA, electronic data processing, ya, sudah memanfaatkan teknologi informasi, ya. Sederhananya Anda menggunakan misalkan sistem informasi akademik, ya, itu tentu menggunakan server, ya. Nah, server itu juga menggunakan komputer. Anda kalau akses dari laptop atau menggunakan komputer itu juga menggunakan komputer. Anda menggunakan handphone Anda itu juga itu termasuk perangkat smart, ya. Jadi juga menggunakan teknologi informasi, mengirim informasi, ya. Jadi informasi Anda bisa akses, bisa Anda rubah. Itu juga adalah bagian teknologi informasi, sehingga teknologi informasi itu banyak berbicara juga tentang teknologi komputer. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya, antara teknologi informasi dengan teknologi komputer. Demikian, sahabat elektromuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.